wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Humaira dengan NIM 092024 090293 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Civic Education yang diampu oleh Dr. Haji Agus Suprayogi, STSESY, MSI. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa sih bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional? Identitas nasional itu sangat penting untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman budaya Indonesia yang memiliki banyak provinsi dari Sabang sampai Merauke, yang budaya-budayanya itu pasti berbeda. Dan negara Indonesia itu juga memiliki banyak kelompok-kelompok etnis, paling banyak tuh sekitar 1.300 kelompok etnis, dan juga memiliki ratusan bahasa, daerah, dan budaya-budaya yang lainnya. Dan juga misal tanpa hanya identitas nasional yang kuat seperti Pancasila, bahasa Indonesia, ataupun bendera merah putih, potensi konflik dan disintegrasinya itu akan menjadi lebih besar, dan identitas nasional menjadi sebuah lem perekat yang bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa Indonesia itu menjadi satu kesatuan Indonesia. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa sih bangsa Indonesia memerlukan sebuah integrasi? Di sini tuh integrasi diperlukan agar berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan golongan tuh bisa hidup secara harmonis. Dan juga dalam kondisi saat ini, tantangan seperti intoleransi, berita hoaks, dan politisasi identitas tuh masih sering banget terjadi. Integrasi nasional tuh juga mendorong rasa solidaritas, kerjasama antar daerah, serta tuh bisa mencegah konflik-konflik sosial yang dapat merusak keutuhan suatu bangsa. Apalagi di era globalisasi dan digital saat ini, yang pastinya tuh banyak efek-efek budaya luar yang pastinya bisa menjadi pengaruh-pengaruh jika tidak berintegrasi. Jadi bangsa bisa terpecah oleh suatu perbedaan. Dan di pertanyaan terakhir, yaitu apa sih yang akan terjadi seandainya negara itu tidak berintegrasi? Jika negara tidak berintegrasi, maka akan muncul berbagai macam konflik yang lainnya, seperti pertikaian antar suku, agama, atau kelompok sosial lainnya. Ini bisa mengancam stabilitas nasional dan juga memperlambat perkembangan dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Dan contoh nyata lainnya tuh bisa dilihat dari berbagai macam konflik daerah di masa lalu, seperti kerusuhan di Ambon atau di Poso. Tanpa integritas, Indonesia bisa menghadapi berbagai macam ancaman dan perpecahan yang sebabnya itu karena hilangnya rasa kebangsaan. Terakhir ada untuk kesimpulan, jadi menurut saya integrasi nasional itu merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh unsur masyarakat dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Di tengah keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan bahasa, integrasi nasional menjadi fondasi yang penting untuk menjaga keutuhan dan stabilitas suatu negara. Proses ini menuntut adanya kesadaran atas pentingnya persatuan di atas perbedaan. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional memiliki tantangan tersendiri mengingat luasnya wilayah dan keberagaman karakteristik sosial dan budaya. Oleh karena itu, berbagai upaya seperti pemerataan pembangunan, penguatan pendidikan kebangsaan, maupun pengembangan komunikasi antar wilayah, serta penerapan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan. Tanpa adanya integrasi nasional yang kokoh, suatu negara juga akan mengalami disintegrasi nasional, konflik internal, hingga perpecahan. Maka dari itu, integrasi nasional bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama. Jadi, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi masa depan yang lebih baik. Sekian video yang saya buat untuk melengkapi tugas UTS dalam mata kuliah Civic Education. Sebelum
pergi, saya akan memberikan sebuah pantun, yaitu kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, lain waktu kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.